Penggunaan teknologi pada masa sekarang sudah sangat pesat. Keberadaan teknologi tersebut dapat membawa berbagai manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, dari beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, terdapat juga berbagai macam-macam dampak yang dapat ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Lalu, apa saja sih dampak negatif penggunaan teknologi tersebut? Yang pertama, kecanduan game online. Pada masa ini, perkembangan teknologi sudah berkembang pesat. Salah satu bagian dari hal ini adalah perkembangan game online yang berbasis pada internet. Perkembangan game online ini sudah menguasai banyak orang, dan terutama kepada anak-anak remaja. Banyak anak-anak remaja mengalami kecanduan game online, dan apabila mereka sudah dalam tahap kecanduan game, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bermain game. Hal ini justru memberikan dampak yang besar bagi perkembangan anak, seperti kehilangan konsentrasi, kesehatan mata terganggu, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Cyberbullying. UNICEF mendefinisikan cyberbullying sebagai intimidasi dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform pemesanan, platform game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Ada beberapa penyebab anak melakukan cyberbullying, misalnya akibat pesatnya perkembangan teknologi, lemahnya kontrol diri dan sosial, meniru orang lain, dan tidak tahu bahwa ada resiko hukum jika melakukannya. Hal ini akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan mental seseorang, yaitu berdampak pada psikologis seperti depresi, anxiety atau kecemasan, bahkan percobaan bunuh diri. Adapun dampak bagi kehidupan sosial seperti kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari kehidupan sosial, dan sebagainya. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hoaks atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dan perubahannya, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Faktor penyebab penyebaran hoaks. Yang pertama, rasa ingin tahu manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoaks. Yang kedua, teknologi yang modern memicu penyebaran informasi hoaks berlangsung cepat dengan alat komunikasi. Yang ketiga, mudahnya mengakses internet karena ada teknologi yang modern ini membuat orang hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek informasi tersebut sudah benar atau belum. Dampak yang pertama, berita hoaks atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Yang kedua, masyarakat yang terlalu sering menerima berita hoaks lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoaks. Dan yang ketiga, bisa saja membuat masyarakat geram terhadap seseorang yang bisa dibicarakan dalam berita jika ia ingin merugikan masyarakat. Yang terakhir itu konten tidak berfaedah. Di tengah gempuran konten viral di media sosial, khususnya TikTok, membuat banyaknya masyarakat yang ingin berbagi berbagai konten inspiratif, hiburan maupun motivasi, yang bahkan penggunaan media sosial TikTok digunakan juga sebagai sarana untuk memperoleh cuan. Namun, terdapat juga dampak negatif penggunaan media sosial tersebut, yakni contohnya konten tak berfaedah. Banyak oknum yang melakukan hal tersebut demi menjadi viral di media sosial, misalnya konten prank. Selain tidak berfaedah, hal ini juga dinilai merugikan bagi orang lain dan dinilai tidak bermoral. Akibatnya, secara tidak langsung, konten tersebut dapat merusak pola pikir penggunanya, terutama pada masa remaja, yang mana seseorang akan terinspirasi dari konten tak berfaedah tersebut dan melakukan hal yang tidak bermoral kepada orang lain demi menjadi viral. Lalu bagaimana sih penggunaan media sosial yang benar itu? Yang pertama, media sosial dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, media sosial dapat digunakan sebagai media jual beli, seperti jual beli online. Yang ketiga, membuat konten berfaedah. Seperti contohnya, kita membuat konten mengajar online. Yang keempat, kita dapat memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. Yang kelima, membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain media sosial. Dan yang terakhir, yaitu memperbanyak aktivitas di luar rumah. Nah, jadi itulah dampak negatif pada penggunaan teknologi dan bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Semoga kita semua dapat menghindari hal-hal yang negatif pada penggunaan teknologi tersebut dan dapat menggunakannya sebaik mungkin. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.